Oke, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Welcome to BrainFit Talks dari BrainFit Indonesia. Senang sekali Ibu dan Bapak malam hari ini bisa join bersama kami di sesi live. BrainFit Talks ini adalah talk show di mana acara kita berbincang-bincang membicarakan mengenai berbagai macam topik parenting ya. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia. Karena ini adalah talk show, berbincang-bincang, saya bersyukur banget bahwa saya nggak mesti berbincang sendiri, tentunya ada teman ngobrol saya, ya. Ada Mr. Irfan, saya mau perkenalkan. Oh nggak, Mr. Irfan, silakan perkenalkan diri sendiri. Hai Mr. Irfan. Halo Miss Nancy, halo semuanya. Perkenalkan saya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya juga salah satu senior konsultan dan master trainer di BrainFit Indonesia. Alright, nah kita ada teman bincang satu lagi ya Mr. Irfan. Betul sekali, misalnya Miss Iren ya. Ada Miss Iren. Halo Miss Iren. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di BrainFit Talks. Perkenalkan, saya Miss Iren. Saya juga adalah seorang master trainer dan senior consultant di BrainFit Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini nih, Miss Iren dan Mr. Irfan, kita mau perkenalkan dulu secara singkat mengenai BrainFit karena mungkin ada ibu bapak yang baru pertama kali banget ya join kita di acara BrainFit Talks ini. Ya. Oke, BrainFit kami didirikan tahun 2001, asalnya berpusat di Singapura ya. Saya bersyukur sudah bisa merayakan ulang tahun yang ke-21 tahun. Selain di Indonesia dan di Singapura, BrainFit telah hadir di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 13 tahun. Lokasi kami di Indonesia ada di 3 lokasi, yaitu BrainFit Kelapa Gading, BrainFit Kebun Jeruk, dan BrainFit Gading Serpong. Spesialisasi dari BrainFit adalah program pelatihan otak atau Brain Fitness Training Program. Program ini berdasarkan hasil research dari neuroscience yang dikarenakan karena teknologi ya, kemajuan teknologi banyak sekali terobosan yang kita dapatkan dari ilmu neuroscience, dan salah satunya adalah neuroplasticity. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar sebelumnya ya, yaitu kemampuan otak kita untuk diasah atau di-stretch atau diperbesar lagi kapasitasnya di usia berapapun juga. Yang dimaksud dengan memperbesar kapasitas otak, Brain Fitness Training sendiri khusus memperbesar kapasitas otak di untuk foundational learning skill seperti memori, kemampuan processing informasi, kecepatan berpikir, attention, ya, dan skill-skill ini bisa kita perkuat. Nah, BrainFit sendiri memberikan programnya untuk mengasah kemampuan otak anak itu tersedia untuk usia 3 age group. Untuk 3 age group ya, BrainFit Baby untuk usia 9 bulan sampai 35 bulan, BrainFit Junior untuk usia 3 sampai 6 tahun, dan BrainFit Scholar untuk usia 7 sampai 18 tahun. BrainFit juga berafiliasi dengan beberapa institusi lain, mengadakan research, mengumpulkan data, dan kami bersyukur telah mendapatkan rekognisi dari partner kami. Ya, itu dia sekilas mengenai BrainFit. Dan topik kita malam hari ini kita mau ngomongin gimana caranya perbaiki pola komunikasi dengan anak yang dilihat dari sisi brain-based approach. Ya, sebelum kita mulai bincang-bincang ini, karena ini adalah talk show, kita obrol santai aja. Kapanpun muncul pertanyaan, Ibu Bapak mau bertanya, silakan gunakan kolom bagian fitur Q&A di bagian bawah screen-nya Ibu Bapak. Semua pertanyaan yang terkait dengan topik kita malam hari ini nanti akan ada Q&A section di mana kita akan jawab beberapa pertanyaan dari Ibu Bapak secara live. Oke? Alright. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol dan berbagi tentang pola komunikasi. Oke, nah, I think as parents perlu banget untuk kita terus-menerus, walaupun pola komunikasi atau hubungan dengan anak selama ini memang sudah baik mungkin, atau mungkin ada yang masih memiliki tantangan gitu ya. Tapi yang pasti pola komunikasi ini bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu, terus-menerus parents belajar. Ya, itu yang saya rasakan. Ketika anak usia balita, kemudian anaknya usia sekolah, kemudian anaknya usia teenagers,
kayaknya stylenya ini mesti agak di-adjust, disesuaikan gitu ya, sesuai dengan perkembangan dan usianya anak. Nah, jadi jika pola komunikasi diperbaiki atau bisa ditingkatkan lagi, maka anak pasti lebih kooperatif, lebih mudah untuk mengarahkan anak juga gitu ya. Dan yang pasti nggak banyak drama yang terjadi di dalam komunikasi kita di rumah dengan anak, right? Nah, ini kenapa pentingnya untuk kita pengen berbagi tips yang satu ini pada sesi ini. Iya, betul banget, Miss. Sebenarnya kalau dalam hal komunikasi, mungkin orang tua udah pernah sering dengar tips dari para psikolog, dari para parenting coach lainnya gitu ya, Miss. Mungkin udah tidak asing lagi istilah teknik komunikasi atau tips komunikasi dengan anak-anak. Ya. Nah, di sesi malam hari ini, karena specialty-nya BrainFit adalah dari segi brain training-nya gitu ya, pengetahuan kita mengenai otak anak-anak, jadi tips yang hari ini kita akan bagikan kepada orang tua adalah tips yang brain-based istilahnya. Kita lihat dari segi bagaimana sih cara otak anak-anak menyikapi atau bahkan bagaimana cara otak anak-anak berkomunikasi. Nah, itu yang akan kita lihat angle-nya gitu ya. Nah, itu yang akan kita bagikan juga kepada orang tua di sesi malam hari ini. Iya, betul banget Mr. Irfan. Bakalan seru banget nih ya, karena ya seperti yang tadi Mr. Irfan katakan, dari BrainFit, kita selalu mau membagikan perspektifnya dari sisi neuroscience. Dan apa yang kita akan bagikan malam hari ini itu tips-tips dan strateginya sudah kita praktekkan juga sendiri oleh semua staff BrainFit ya, Mr. Irfan, dan Betul. sudah terbukti efektif. Ya. Oh, banget, ya. Sudah kita coba dan praktekkan bertahun-tahun. Iya, betul. Kita pikir ya, why don't we share with parents gitu ya. Betul. Oke, saya langsung mulai. Mari, Miss. Oke, saya izin mau share slide. Jadi izin saya mau menjelaskan dulu dari teorinya, sedikit aja. Setelah itu baru kita mulai bahas tips dan strateginya ya. Oke, ini dia topik kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita memperbaiki pola komunikasi dengan anak. Meningkatkan lagi, mungkin selama ini sudah oke, kita bisa tingkatkan lagi. Dari brain-based approach. Oke, kita belajar satu hal tentang yang paling bermanfaat banget, yaitu dari Dr. David Rock. Beliau ini mendirikan sebuah institusi yang namanya Neuro Leadership. Sebenarnya awalnya adalah ingin mengajarkan dan mengcoaching para leaders atau eksekutif di perusahaan bagaimana caranya berkomunikasi supaya timnya ini bisa kooperatif dan timnya itu bisa damai gitu, artinya bisa baik, bisa apa ya, bisa membangun teamwork yang baik gitu ya. Dan high performing ya, Miss ya. High performing team, yes, thank you for the word. So that's why David Rock dan timnya itu melakukan riset, ya. Dan risetnya mereka menemukan satu prinsip yang menurut saya sangat bermanfaat. Jadi prinsipnya adalah begini: otak kita itu begitu menerima informasi atau menerima stimulus, otak kita ini adalah mesin yang langsung mendeteksi apakah ini berbahaya buat saya, apakah ini aman buat saya. Ya, nah begitu jadi dia langsung ingin menentukan ini threat atau ini reward, ini sesuatu yang menguntungkan atau yang baik, atau ini yang tidak baik atau mengancam. Ya, karena pada dasarnya otak kita ini fungsi utama yang pertama adalah survival. Oke, nah begitu otak kita memutuskan, sensor di dalamnya memutuskan bahwa kita berada di dalam ancaman nih, gitu, situasi yang tidak baik, threat, maka otomatis network atau neural pathways, koneksi-koneksi yang terjadi itu adalah the threat response atau the threat network yang aktif. Oke, dan dia the threat network itu ceritanya kalau kita lihat dia mengaktifkan bagian emotional brain. Sedangkan kalau dia menilai bahwa ini reward, ini bukan ancaman, ini baik buat saya, ya, maka ternyata otak yang teraktivasi itu adalah the reward network yang berbeda sama threat network. Reward network itu yang aktif adalah bagian frontal lobes, bukan emotional brain.
Oke, jadi itu dia. Jadi ternyata bagaimana otak itu mempersepsikan sesuatu itu penting. Yang menetapkan apa respon atau reaksi dia selanjutnya. Oke, nah kalau otaknya menangkap itu sebagai threat atau ancaman, maka otomatis behaviornya dia mau lari atau Menghindar. menyelamatkan diri, ya menghindar. Jadi dia disengage. Kalau dia melihat bahwa ini nggak apa-apa kok, aman, maka dia engage atau dia mau menghampiri, dia menghampiri. Oke, jadi seperti inilah kurang lebih. Kalau threat dia mau lari, ya away. Kalau reward dia menghampiri. Oke, dan dikatakan bahwa ternyata ada 5 faktor yang menentukan threat dan reward. Jadi otak itu menentukan threat dan reward itu dia menelitinya dari 5 faktor. Status, certainty, autonomy, relatedness, dan fairness. Nanti kita akan bahas nih satu persatu. Ini yang akan kita bahas karena ini penting banget. Ya, jadi ini dia disebut dengan prinsip SCARF model. Ya, SCARF. S-nya for status, C-nya for certainty, A-nya for autonomy, R-nya for relatedness, F-nya for fairness. Oke. Nah, kalau salah satu dari prinsip ini itu dilanggar atau mengalami threat, maka behavior seseorang itu akan menghindar atau blocking atau bahkan dia menyerang. Jadi mengaktifasi freeze, fight, or flight response, ya, emotional brain. Sedangkan kalau bagus atau salah satu dari ini atau kelima-limanya itu reward response, maka dia bisa lebih high performing, bisa kooperatif, bisa open, bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi bagaimana kita pola komunikasi diatur sedemikian rupa supaya kita bisa mengaktifkan the reward response-nya itu akan sangat baik. Oke, jadi kita lihat di sini. Apakah anaknya nanti akan berperilaku seperti seakan-akan dia merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman, ya, sehingga dia berperilaku away, disengage, marah, menolak, fight or flight, tidak kooperatif, atau dia mau kooperatif. Ya, itu tergantung dari bagaimana kita mengatur SCARF ini. Oke? Nah, SCARF ini bisa dipraktekkan dalam semua komunikasi kita, dalam cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, hari ini kita mau bahas tentang SCARF yang dipraktekkan di dalam parenting. Menurut Miss Nancy dan Mr. Irfan, selama ini apa yang dipraktekkan di BrainFit? Oh ya, bisa banget nih. So kita sering melihat bahwa anak-anak kalau nggak mau nurut gitu, kita langsung melihat mungkin anaknya nakal atau bandel gitu ya, Miss, atau ada kesulitan dan sebagainya gitu. Nah, dari pengalaman kita selama ini dengan anak-anak, kalau kita mempraktekkan prinsip SCARF ini dengan tadi yang Miss Irian sebutkan gitu ya, kita melihat anaknya sudah merasa terpenuhi statusnya atau tidak, kita adil atau tidak dengan anaknya gitu ya, kita berikan mereka cukup kebebasan atau tidak, itu sangat mempermudah banget, Miss, untuk kita mengarahkan anak-anak selama mereka mengikuti program di BrainFit gitu. Dan tidak hanya ketika mereka lagi di BrainFit, ada beberapa orang tua yang benar-benar memang lagi struggling banget, kesulitan banget untuk komunikasi sama anaknya udah benar-benar jangankan menerima masukan dari orang tuanya mau ajak ngomong aja udah langsung tutup pintu gitu ya. Kita ajarkan, kita share tips-tips SCARF ini, kita mulai secara perlahan bagaimana menghargai statusnya anak-anak, berikan kebebasan dan sebagainya gitu ya. Orang tua juga sudah melihat sendiri perubahannya di mana anak-anaknya jadinya lebih terbuka, lebih mau dengar saran dari orang tuanya, dan akhirnya itu pelan-pelan memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak. Iya, yang pasti lebih high performing, lebih kooperatif gitu ya. Sudah pasti, betul banget. Karena tadi seperti kata Miss Irian, kalau otaknya anak merasa terpenuhi ke 5 faktornya tadi, SCARF-nya gitu ya, itu secara otomatis terlepas dari karakternya mereka, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya mereka sudah otomatis lebih mau mendengar dan mengikuti saran dari orang lain, apalagi dari orang tuanya. Ya. Gitu ya. Ya. Itu dari pengalaman kita sejauh ini. Iya. Saya mau tambahkan Miss Irian dan Mr. Irfan. Exactly what Mr. Irfan said. Udah tercover semuanya gitu ya. Sangat membantu. Sangat membantu banget. Thank you, Mr. Irfan. Plus, mungkin saya mau highlight-nya yang saya suka banget dari SCARF ini ya, setelah mempraktekkan juga, tadi Mr. Irfan juga udah mention, bahwa ini karena based on neuroscience. Jadi,
dilihat dari sisi bagaimana otak bekerja dan bagaimana otak bereaksi dan menerima informasi, sehingga faktor-faktor seperti personality itu nggak ada gitu, karena apapun personality-nya atau karakternya seseorang, how the brain works, bagaimana otak bekerja dan memproses informasi, itu semuanya sama gitu. Betul, iya. Asalkan Itu diikuti penting banget ya aja untuk diketahui ya. Iya, Ya. seperti itu. Dan regardless of age juga Oh tidak iya, tergantung betul Betul, banget. betul banget, Miss. gitu ya. Ya, betul I banget. think nantinya level atau jenis status, jenis otonominya anak-anak mungkin bisa berbeda-beda, tapi kalau itu terpenuhi, tadi seperti kata Miss Nancy, cara mereka menyikapinya pasti sama, yaitu ya mereka mau ngikutin kita istilahnya gitu ya, mau ke arah reward yang tadi Miss Yan sebutkan. Ya. Gitu. Ya. Kebutuhan akan otonominya berbeda. Kebutuhannya akan berbeda, betul. Tapi asal kalau sudah terpenuhi, responnya sama, gitu kan? Ya. Oke, jadi sekarang kita masuk nih ya, karena ini ada 5 hal yang mau kita bahas. Satu persatu kita mulai dari status, supaya langsung nih praktek langsungnya di lapangan tuh seperti apa. Oke, SCARF in parenting approach. Now, status, SCARF, starting from S, status. Kita perlu nih memperhatikan kebutuhan anak terhadap status, bukan status ini ya. Dalam hal ini status itu adalah kebutuhan anak untuk merasa bahwa dia ini penting. Dia tuh punya role atau punya nilai yang penting bagi orang tuanya dan bagi orang lain. Oke, nah ini memberikan kepada dia sense of self, bahwa aku ini dihargai. I'm respected. Aku juga diakui, aku juga dihargai. Oke. Now, jadi a child future sense dikatakan bahwa sebenarnya dari early age, dari usianya kecil aja, kalau anak ini mengalami threat atau treat child status dengan baik, maka dia akan bertumbuh growing up lebih punya self esteem. Lebih punya self esteem. Ya. Tapi kalau from early age ternyata statusnya ini nggak begitu di-manage. Jadi cara parents atau orang di sekitarnya itu treat dia tanpa sadar gitu ya. Seakan-akan kamu kan cuma anak kecil, kamu kan cuma anak kecil. Ya, kamu tuh minor istilahnya. Kamu tuh belum tahu apa-apa. Itu status. Right? Seakan-akan dia lebih rendah atau lebih di bawah banget status atau levelnya dibanding orang-orang lain. So itu akan affect self esteem. Oke, prakteknya aja apa sih yang biasanya parents tanpa sadar lakukan yang ternyata itu mengancam atau membawa anak itu masuk ke dalam threat response ketika statusnya tidak dihargai atau tidak diberikan kebutuhannya terhadap kebutuhan significance-nya dia. Mungkin saya dulu, Miss, kalau gitu ya. I think salah satu yang favoritnya saya, bukan favorit sih, tapi saya paling senang berusaha untuk kasih orang tua perspektif adalah hukumannya. Ada kalanya kita orang tua entah sengaja atau tidak, kita menghukum anak-anak dengan mungkin hari ini nggak boleh nonton TV misalnya, atau handphonenya diambil dulu. Contohnya gitu ya, atau YouTube-nya dimatiin internetnya misalnya gitu ya. Segala bentuk yang ujung-ujungnya adalah menghukum atau mengurangi hal-hal yang anak-anak sukai. Gitu. Ceritanya untuk biar ngajarin anaknya gitu ya, biar tahu diri mungkin begitu kata-katanya gitu ya. I think itu adalah salah satu hal yang kita lakukan sebagai orang tua yang cukup besar efeknya kepada sense of statusnya anak-anak. Karena begitu mereka membuat kesalahan, I strongly believe that anak-anak sebenarnya nggak ada yang membuat kesalahan dengan sengaja gitu, tapi begitu mereka membuat kesalahan dan dihadapkan dengan hukuman, itu sangat mengurangi rasa statusnya mereka. Sebagai seorang anak ya mereka harusnya dibimbing, diajarin kalau bikin salah, bukan dihukum. Iya, betul. Apalagi ada, sometimes saya juga mendengar bahwa dia kan mesti diberi pelajaran, right? Nah, dengan kita ngomong seperti itu aja, sebenarnya kita nih sudah menganggap bahwa statusnya itu lebih rendah gitu. That's why dia perlu diberi pelajaran, dihajar aja gitu ya. Atau apapun, those kind of words ya, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan seperti itu menyakitkan atau menyakiti status anak. Betul. Mungkin dia diam saja karena dia nggak bisa melawan. Tapi we are already hurting status dan kita sudah membuat brain-nya dia
masuk ke dalam threat response. Ya, satu hal lagi yang biasa kita orang dewasa biasa lakukan adalah tidak menjelaskan ya dan tidak mempertimbangkan perspektifnya si anak dalam suatu hal dan menggunakan otoritas orang tua and then say ya karena papa bilang begitu, pokoknya karena mama bilang begitu gitu. Terus tidak mau mendengarkan dari perspektifnya mereka, terlepas dari nanti akhirnya tetap yang punya keputusan final adalah orang tua gitu ya, bukan berarti mendengarkan terus diturutin semuanya, tapi proses untuk oke, saya mau dengar kalau menurut kamu gimana gitu ya, tergantung usianya anak ya, tapi itu juga salah satu hal yang bisa melanggar sense of self atau statusnya anak ya. Saying because I say so, karena pokoknya papa bilang gitu, atau bilang ya pokoknya tidak ya tidak. Ya, kan nggak boleh ditanya lagi gitu. Right. Okay, so from me, threat itu atau threat terhadap status itu, ancaman terhadap status adalah ketika orang tua tadi kan menghukum ya. Sebenarnya hampir mirip, tapi ada yang tidak menghukum, cuman membentak. Oh iya. Right. So the tone of voice ketika kita berbicara dan kita talk down atau kita tekan dia dengan membentak, pergi, mandi, tidur gitu ya. You know, the bentakan-bentakan itu hanya kita berikan, orang berikan kepada orang lain yang kita merasa bahwa they are lower status than us. Atau mereka pantas digituin, right? So walaupun they are very young, mereka masih kecil gitu, sometimes kita marah dan membentak. So itu menurunkan status sebenarnya. Right? Dan itu send them to a trauma, sebenarnya bukan hanya threat tapi bisa trauma. Cuman anak kecil trauma itu nggak terlihat aja gitu, kalau traumanya bukan trauma yang karena insiden besar, tapi actually loud voice, suara yang keras dan lain itu membuat threat response pada anak. Apalagi kalau setelah itu tidak ada repair atau tidak minta maaf, tidak memperbaikinya lagi gitu. Apabila kebablasan gitu ya ternyata, tapi orang tua juga tidak minta maaf atau tidak memperbaiki itu. Right? Itu akan membawa mereka masuk ke dalam threat response. Oke, so itu adalah contoh-contoh apa yang tanpa sadar kadang-kadang kita lakukan, tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya otaknya anak ini sudah masuk ke dalam mode threat response. Yang namanya threat response berarti nanti kita mengaktifkan freeze, fight, or flight, uncooperative behavior, disengage, dan lain-lain. Jadi perilaku itu yang kita dapatkan. Oke, nah sebaliknya gimana dong? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap pengakui atau mengakui, memberikan reward terhadap status ini supaya self-esteem-nya bisa grow? Actually tadi saya tambahin lagi satu lagi. Ini mungkin masuk ke tips juga nih, masuk ke tips. Salah satu yang orang tua kita sering lakukan, kembali lagi entah kita sadar atau tidak, membandingkan anak-anak ya. Membandingkan anak kita dengan kakaknya atau dengan adiknya. Karena kita bilang, tuh adik kamu kan nggak marah-marah, misalnya gitu kan. Kenapa dong? Kalau mami suruh langsung mau, misalnya gitu kan. Atau apalagi kalau dibandingnya sama sepupunya atau sama temennya atau sama anak yang lain gitu. Itu paling big no banget. Untuk itu akan sangat berpengaruh negatif banget untuk statusnya. Terhadap feel of statusnya dia ya. Betul. So kalau kita tadi ngomongin, sekarang kita ngomongnya tipsnya ya, satu ya jangan membandingkan anak-anak itu yang pasti. Kemudian yang kedua tadi ketika kita ngomongin soal anak-anak yang berbuat kesalahan ya mereka pasti pernah berbuat salah gitu ya. Instead of menghukum, apalagi mengambil barang-barangnya mereka atau stop mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, coba dibimbing. Dengarkan perspektifnya anak, itu sangat besar banget efeknya. Meskipun kita udah tahu itu mereka salah gitu ya, tapi coba didengarkan perspektifnya. Kenapa tadi ini terjadi? Kenapa hasilnya bisa begini? Minta mereka untuk menjelaskan dirinya mereka sendiri. Meskipun pada akhirnya ada konsekuensi natural yang perlu terjadi, tapi konsekuensinya itu terjadi setelah mereka menjelaskan dirinya mereka. Kemudian mungkin ada konsekuensi natural yang terjadi, nggak apa-apa, tapi bukan hukuman. Gitu. Dan banyak anak-anak yang meskipun pada akhirnya konsekuensinya itu mirip dengan hukuman gitu ya, tapi ketika mereka sudah punya kesempatan untuk menjelaskan dirinya mereka, kita coba afirmasi gitu, itu sudah membuat mereka merasa bahwa ya meskipun dihukum tapi statusnya tidak turun.
Meskipun ada konsekuensi, statusnya tidak turun. Ya. Gitu. Little change, but make a lot of difference. Itu tips Bisa. pertama. Iya, cuma mau menambahkan dari apa yang Mr. Irfan tadi sampaikan untuk tidak compare ya. Ini saya bisa bayangkan dari obrolan dengan banyak parents ya, ini nggak mudah sih untuk dilakukan oleh orang tua, oleh parents, karena biasanya kan mau dipakai buat contoh, saya nggak compare, cuma mau buat contoh aja gitu kan. So dari neuroscience research sudah dilakukan research gitu bahwa basically comparing itu mau untuk apapun juga, untuk sebagai kita nggak niat compare, tapi untuk kasih contoh itu tetap ditangkap oleh the brain as comparing gitu. Ya, kembali lagi reaksi otaknya tadi ya, reaksi otaknya Betul, pasti betul. langsung away. Begitu Iya, langsung away. langsung away. Ya, betul. Ya. Oke, next tip, Miss. Ya. Next, S, C, S itu status, right? Kemudian C-nya adalah certainty. Ya. Certainty ini kayak kepastian, kestabilan, ya. For the brain, untuk otak itu bisa merasa aman, dia butuh kestabilan atau kepastian. Kepastiannya adalah kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin lusa, apa yang akan terjadi, itu kestabilan, certainty. Ya. Dan buat anak yang up to sampai the first 7 years of life, kalau bisa diatur sedemikian rupa environment-nya sehingga dia bisa mengalami certainty ini, maka most probably dia akan mengalami optimal development atau nggak akan terjadi delay di development secara emosi terutama. Gitu, karena lingkungannya, tempat dia bertumbuh, hubungannya dengan orang-orang dekat di sekitarnya itu semua sesuatu yang diciptakan certainty. Nah, apa kira-kira nih yang bisa menimbulkan threat terhadap certainty yang tanpa sadar dilakukan oleh orang tua? I think salah satu yang paling sering nih, yang yaitu tidak ada jadwal sama anak-anaknya. Everything goes as it goes aja gitu. Kapan mau ke mall tiba-tiba ke mall, kapan mau ke sini tiba-tiba ke sana gitu kan. Jadi nggak ada struktur, nggak ada rutin, ya nggak ada rutinitas yang jelas. Ini terutama untuk anak-anak tadi di bawah 7-8 tahun ya, itu sangat penting sekali sebenarnya punya struktur, punya jadwal yang jelas. Ketika kita sendiri sebagai orang, kalau kita orang dewasa mungkin kita udah terbiasa, kadang-kadang ya tiba-tiba harus meeting ke sana, tiba-tiba harus ketemu dengan ini dan itu, kita merasa itu nggak masalah. Tapi untuk anak-anak karena kita sudah develop adaptability. Betul, Tapi betul. anak kecil nggak punya. Anak-anak enggak, betul. Itu membuat mereka mungkin orang tua notice anaknya jadi gampang banget cranky, misalnya susah banget untuk diajak bekerja sama. Coba deh diperhatikan dari sisi rutinitasnya mereka. Semua yang kita expect mereka untuk lakukan itu sudah ada jadwalnya belum? Atau kita ngasihnya itu seingatnya kita aja misalnya. Ya. Gitu. So, itu yang pertama, tidak adanya jadwal. Oke, hal lain yang biasa tidak memberikan kepastian kepada otak anak-anak adalah pada saat orang tua tidak menepati janji, no matter seberapa kecil atau besar janjinya. Atau sebenarnya tetap ditepati, cuman berubah-berubah. Iya. Kontennya berubah ya. Kontennya berubah atau enggak waktunya berubah. Iya, betul. Ya. Ya, dan terutama mungkin I think kadang-kadang pasti ada janji yang akan berubah, perlu mungkin gitu ya, Miss. Ya. Tapi mungkin ada kaitannya juga tadi dengan status. Kadang-kadang kita mau melakukan perubahan, tapi ya kita lakuin aja, anaknya harus ikut. Dan kita nggak kasih tahu. Kita nggak kasih tahu, nggak kasih penjelasan, gitu kan. Pokoknya kamu ikut aja. Pokoknya ikut aja, betul. Jadi kan dua hal yang dilanggar nih, status sama certainty. Jadi kita nggak izin dulu, nggak kasih tahu dulu gitu. Betul, betul. Padahal kalau kita coba jelasin sedikit, meskipun again mungkin anaknya nggak ngerti banget sama penjelasannya kita, tapi the fact that kita tunjukkan effort, bahwa kita bahkan perlu minta maaf sama anaknya gitu, sorry banget, jadwalnya harus berubah, janjinya harus berubah, itu juga sudah membantu untuk menghindari otak anak-anak dari threat-nya tadi. Ya. Hal lain yang menjadi threat atau ancaman terhadap certainty yang biasa dialami anak-anak tuh adalah ya tadi kan rutin, jadwal, tetapi juga terlalu banyak transisi di dalam kehidupan. Jadi biasanya misalnya ada kan yang perlu pindah-pindah rumah, pindah-pindah kota gitu ya.
tapi anaknya tidak dilibatkan atau tidak dikasih tahu dulu. Jadi pokoknya dia ikut aja. Contoh yang lain misalnya divorce parents, ya, parents yang bercerai, terus kemudian ada perjanjian anaknya nanti setiap hari apa dijemput oleh siapa, di hari apa dia ikut papa, ikut mama, dan perjanjian itu tetapi ternyata tidak dijalankan. Jadi dia berubah-berubah terus gitu. Right? Ya mestinya misalnya weekend dia dijemput papanya dan dia tinggal di rumah papa misalnya. Dia sudah tahu itu akan terjadi gitu ya, tapi ternyata kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya gitu. Jadi pengaturan-pengaturan yang seperti itu akan bisa menciptakan threat. Karena anak tuh jadi bingung. Sebenarnya akan atau tidak, pasti atau tidak gitu. Jadi that kind of certainty itu perlu banget untuk ada. Karena itu kalau enggak anak itu akan selalu bagian otaknya itu akan selalu masuk ke dalam mode freeze, fight, or flight. Makanya udah dibawa ke brain fit, bawa ke psikolog, bawa kemana-mana gitu ya. Misalnya kok behaviornya, perilakunya kayak gini. Mungkin kita perlu mengecek bagaimana level of certainty dalam kehidupannya. Because it's the brain, ya, otaknya dia yang masuk ke dalam response mode itu. Betul banget, Miss. Ya. Satu hal lagi sih yang saya mau tambahkan, kadang-kadang adalah mood parents yang tidak stabil. Itu juga mengancam certainty ya. Ada hal kadang-kadang misalnya mama lagi happy gitu ya, dia boleh lakuin apa aja termasuk misalnya main gadget atau apapun, monggo silakan gitu ya. Tapi giliran mamanya lagi bad mood, wah semuanya nggak boleh, dia ditegur, di apa-apain. Jadi dia nggak bisa tahu dan memprediksi penyebabnya. Soalnya kadang-kadang aja anggot-anggotan, nggak tahu kapan, dia nggak bisa memprediksi. Nah itu juga melanggar prinsip certainty dan memasukkan dia ke dalam threat response. Oke. Betul banget. So how do we change? I think salah satu tadi ya, kalau berkaitan dengan jadwal, pastikan sebanyak mungkin terjadwal ya, Miss, aktivitasnya anak-anak. Kembali lagi di bawah 7-8 tahun itu penting sekali. Saya sering dengar dari orang tua bilangnya, oh nanti kalau dijadwalin semua, anaknya jadi rigid nggak, Mister, gitu ya. Semuanya harus pakai jadwal, nggak bisa berubah, nggak fleksibel. I think fleksibel akan datang dengan sendirinya, gitu ya. Hanya dengan dijadwalin, anaknya nggak akan jadi robot, tenang aja, ya dan Bapak. Justru dengan dijadwalkan itu memberikan efek certainty atau kepastian dan kenyamanan ke otak anak-anak yang itu susah banget untuk didapatkan dengan cara yang lain, terutama di usia tersebut. Karena kalau di usia kecil kan mereka juga nggak ngerti, kalaupun kita coba jelaskan, nggak banyak yang mereka bisa ngerti dari itu penjelasan. That's why kalau di keep sebanyak mungkin pasti terjadwal, terstruktur, itu aja udah membuat mereka merasa tenang. Mereka tahu bahwa oh hari ini pagi-paginya ngapain, setiap hari malam itu harus sikat gigi, itu aja, sesimpel hal seperti itu akan membantu banget. Gitu. So sebanyak mungkin yang bisa dijadwalkan, silakan dijadwalkan. Iya. Saya mau tambahkan sedikit yang tadi yang Mr. Irfan katakan, dan actually dengan memberikan banyak certainty, terutama di 7-8 tahun usia pertama usia anak-anak, yang nanti karena mereka merasa begitu aman gitu ya, karena sudah ada strukturnya, itulah yang akan memampukan mereka nanti untuk menjadi fleksibel. Karena ada security. Ada sense of security. Tapi kalau sepanjang 7-8 tahun nggak semuanya uncertain, jadi brain-nya sering merasa terancam, yang malah jadi ke mode yang memprotek diri sendiri, malah itu yang bisa menyebabkan rigid karena dia mau melindungi diri sendiri gitu. Jadi memang agak paradoks nih. Iya, betul. Oke. Another thing, kalau kita mau reward atau kita mau bangun certainty itu ya, supaya mereka berpindah ke reward mode, ya, sehingga mereka bisa lebih kooperatif, itu adalah konsistensi kita di dalam apply aturan. Kayak gadget time, kalau no gadget ya no gadget, waktunya belajar ya belajar, natural consequences yang memang harus berlaku, jangan kadang berlaku, kadang enggak, tergantung, kembali lagi tergantung mood gitu ya. So it's not like that ya. Jadi reward lagi adalah ketika kita lagi bad mood pun kita tetap respect dia dan kita kasih tahu bahwa I'm not in a good mood. Mama lagi nggak bisa, lagi moodnya lagi nggak oke, I'm not feeling good. Kita kasih tahu gitu. So dia punya certainty itu, dia tahu apa yang sedang terjadi.
Ya, Ya, betul. anak-anak itu sekecil apapun, mereka tahu ada hal yang tidak beres, cuman mereka nggak tahu itu apa. Ada yang lagi nggak beres. Nah, tapi merasa tapi tidak tahu, itulah yang bikin threat response, merasa tidak aman. Ya, biasa dia nggak keluarkan behaviornya di rumah, tapi tahu kenapa kalau di sekolah ya Miss, kalau dia di rumah dia baik-baik aja, tapi di sekolah dia gangguin teman, dijailin teman, misalnya kadang-kadang bisa. Ya itu namanya perilaku behaviornya, ya rasa tidak amannya itu keluar gitu. Ya. Ya bisa terjadi seperti itu. Yes. Oke, so itu untuk certainty ya, Miss? Yes, itu untuk certainty. Next, scarf ya. Yang ketiga adalah huruf A, scarf, autonomy. Otonomi ya. Anak itu perlu juga dan butuh untuk punya a sense of control, punya rasa bahwa dia punya kontrol yang sehat tentunya ya, sesuai kebutuhan usianya terhadap event, situations atau kehidupannya in general. Oke. Now, apa kira-kira yang biasa contohnya yang dilakukan oleh orang tua tanpa sadar ternyata mengaktifkan the threat response? Oke, siapa dulu? Misasi dulu mungkin. Gantian. Iya. Otonomi adalah sense of control ya. Dulu. Sense of control ya, yaitu satu hal yang mungkin mirip ya dengan yang tadi status ya, yaitu pada saat kita buat peraturan, semuanya banyak sekali peraturannya, and then peraturannya non-negotiable atau tidak melibatkan anak untuk hal-hal tertentu ya. Jadi ya rasanya peraturan-peraturan ini sangat sangat membatasi, ya, gitu, in all aspects. Iya, aturan itu penting ya, rules, boundaries untuk keep anak-anak itu safe, gitu kan. Tapi kalau ternyata aturannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini harus banyak banget aturannya, too many rules, akhirnya membatasi otonominya anak ya. Dan itu ternyata anak-anak merasa tidak aman. Ternyata setiap otak itu butuh otonomi, butuh kebebasan. Iya. Gitu. Mungkin kita bisa langsung ke kalau begitu what to do kali ya, Miss ya. With dengan poin yang sama. Jadi yang bisa parents lakukan supaya lebih ke reward area lebih terbuka anaknya adalah untuk beberapa area itu biarkan anak punya pilihan, kasih mereka memilih. Sesimpel hari ini kamu mau pakai baju mana gitu kan, kamu mau pakai baju yang merah atau yang biru itu kan, kamu mau ya Bapak Ibu yang perlu tentukan gitu ya, mau suruh kerjain PR, kamu kerjain PR-nya sebelum mandi atau sesudah mandi. Tentunya apapun opsinya, apapun yang anaknya pilih tetap mesti dibolehin ya. Jangan dikasih opsi tapi apapun yang pilih terus tetap akhirnya ikut maunya Ibu Bapak. Jadi untuk area tertentu kasih mereka pilihan untuk supaya mereka punya otonomi untuk mengambil keputusan. Ya betul. Nanti kalau gitu saya tambahin kalau gitu. Kadang-kadang waktu apa yang membuat orang tua tadi terlalu membatasi, misalnya terlalu mendikte anaknya gitu ya, rules-nya pokoknya begini, yang ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu kan. Kayaknya satu orang tua yang mau menghindari anaknya berbuat kesalahan, karena sebenarnya kan orang tua nggak mau dong anaknya bikin salah gitu ya. So I think tadi masih berhubungan dengan yang status juga, bahwa kadang-kadang kita melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang perlu dipunish gitu ya. I think untuk menciptakan sense of autonomy anak-anak, kita sebagai orang tuanya dulu harus siap bahwa anaknya akan membuat kesalahan, gitu kan? And then ketika tadi mereka lagi membuat keputusan atau melakukan apapun itu, kita coba untuk macro-manage, jangan di micro-manage, jangan langsung dikasih tahu semua, oh ntar begini ya, ntar pulang sekolah langsung ini ya, habis itu PR-nya jam sekian harus dikerjain, itu terlalu micro-manage. Gitu kan, kita bisa bimbing mereka dengan lebih kasih goal-nya aja, kasih gambaran umumnya apa yang mereka perlu lakukan. Kemudian biarkan anaknya melakukan dengan caranya mereka sendiri. Siap-siap pasti akan gagal, pasti gitu kan, pasti akan ada sense of gagalnya. Tapi begitu mereka gagal pun kita dengarkan juga kenapa tadi mereka gagal, kemudian kasih lagi mereka kesempatan untuk oke, so gimana caranya minggu depan supaya nggak gagal lagi misalnya. Ini kalau contohnya kita ngomongin soal tugas misalnya ya. Gitu. Jadi selalu ada bagian di mana kita dengarkan perspektifnya anak-anak, kita sepakati buat kesepakatan, kemudian biarkan mereka melakukan kesepakatan tersebut dengan caranya mereka sendiri. Ya.
Kemudian nanti kita bahas lagi gitu kan berhasil atau tidaknya. Jadi tentunya dalam hal memberikan otonomi ini, parents tuh perlu apa ya? Satu perlu keberanian bahwa banget. memang memberikan otonomi kepada anak beresiko, memang mengandung resiko. Baik, jadi dikira-kira aja dengan wise ya, dengan dengan bijak menentukan seberapa besar resiko yang bisa kita berikan. Biarkan, tapi resikonya pun jika terjadi itu adalah sesuatu yang masih bisa kita perbaiki, biar anaknya belajar dari situ, sebesar itu, gitu. Tapi ada juga parents yang benar-benar nggak berani ambil resiko itu, gitu ya, yang micromanage gitu, yang perlu banget mengatur setiap decision, setiap hal-hal yang terjadi, yang dipilih oleh anaknya, gitu ya. Karena mereka takut sekali untuk itu melihat atau merasa gagal atau biarkan anaknya melakukan kesalahan. Sebenarnya itu nggak salah buat parents, tapi belajar, yuk kita belajar untuk punya keberanian itu. Ya. Betul. Dan pada akhirnya karena kita memberikan otonomi kepada anak-anak, meskipun kedengarannya kayaknya mereka jadi dikasih kebebasan gitu ya, Miss. Ya, tapi justru dengan dicukupi sense of otonominya mereka itu, ketika tiba waktunya orang tua perlu komunikasi, perlu mengarahkan anaknya ke arah yang kita inginkan, justru itu yang membuat mereka akan lebih mau mengikuti dan mendengarkan saran kita. Yes. Gitu ya, Miss ya. Ya. Jadi jangan takut-takut, bukan jangan takut-takut enggak apa-apa dilawan sedikit rasa takutnya. Pasti akan gagal, pasti ada resikonya sedikit gitu, as long as masih safe, masih aman, make couple of mistakes here and there, it's okay, karena itulah cara anak-anak menumbuhkan si sense of otonominya tadi. Iya. Gitu ya. Itu beda tipis banget sih antara melawan rasa takut dengan kita pikir kita mau ngatur anak, maksudnya untuk melindungi mereka dari berbuat kesalahan. Iya, betul. Gitu. Tapi sebetulnya itu adalah rasa takut kita. Iya, benar. Mostly rasa takutnya kita. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin kita stop dulu ya, kita pause dulu sebentar gitu. Mungkin ada orang tua yang udah mulai. Ya, tadi sudah tiga, betul. Status, certainty, sama otonomi. Betul. Itu yang dibutuhkan. Oke. Nah, mungkin ada orang tua yang mungkin udah mulai bertanya-tanya, kayaknya saya udah ngelakuin itu, tapi anaknya tetap nggak mau denger. Iya. Gitu ya. Orang tua yang udah mulai bertanya-tanya seperti itu, gitu ya. Ya, karena ada juga dari faktor kemampuan otak yang bagaimana walaupun kita sudah lakukan semua strategi itu, tapi kalau otaknya persepsi informasinya memang kurang tepat, jadinya salah persepsi ya. Jadi sebetulnya kita udah menerapkan si SCARF, namun otak tetap menangkapnya sebagai threat. Ada bicara sudah ditekan-tekan gitu kan, pilihan kata sudah bagus, raut wajah, body language sudah diatur sedemikian rupa, tapi kok kayaknya anaknya masih menangkap itu sebagai threat gitu. Iya, betul. Nah, untuk ini untuk inilah spesialtinya kita di BrainFit gitu ya. Misalnya kita tahu betul, kita bekerja sama dengan banyak ilmuwan di bidang otak yang memprovide kita dengan informasi bahwa ternyata otak kita itu memang juga selain tadi ada cara otak kita menyikapi informasi atau komunikasi, tapi juga otak kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, nah di BrainFit kita punya salah satu assessment yang kita gunakan untuk mengukur si kemampuan otak anak tadi. Nah, untuk orang tua yang merasa kayaknya udah pernah dicobain, tapi anaknya reaksinya berbeda dengan yang tadi Miss Irfan, Miss Nancy, dan Miss Irene sebutkan gitu ya, dan mungkin sebaiknya kita cek kemampuan otaknya, Ibu dan Bapak. Nah, BrainFit punya yang namanya CogMap atau Cognitive Map Assessment. Nah, ini adalah alat assessment yang kita gunakan untuk mengukur cara kerja kemampuan otak anak-anak saat ini seperti apa. Nah, kita akan mengukur kelima area otaknya, dari mulai visual, pendengarannya, motoriknya, fokus, dan juga emosinya salah satunya. Gitu ya. Dari sini kita akan ukur. Ada banyak sekali ternyata kemampuan otak kita di masing-masing area. Nah, contohnya misalnya, tadi kita ngomongin status ya. Kita ngomongin soal kita menghargai statusnya anak-anak gitu. Tapi ada anak-anak yang orang tua ngomongnya udah pelan-pelan, udah dibaik-baikin banget, tapi anaknya kesinggung mulu. Selalu merasa kayak nggak dihargain gitu, terutama teenager nih paling sering nih terjadi gitu kan. Nah, ternyata ada loh kemampuan otak kita yang namanya pitch discrimination salah satunya. Ini kalau misalnya pitch discrimination-nya anak dalam otaknya itu masih lemah, memang banyak sekali nada bicara kita yang salah tangkap oleh mereka. Orang tua selama ini udah baik-baik kok ngomongnya gitu ya, tapi selalu mereka salah tangkap gitu. Nah, kemudian ada lagi kemampuan yang berbeda. Tadi kita ngomongin juga otonomi contohnya.
Otonomi itu kita berikan anak kebebasan untuk membuat perencanaan sendiri gitu ya, mengeksekusi tanggung jawabnya sendiri. Tapi ternyata ada beberapa kemampuan otak yang kita pakai untuk perencanaan. Misalnya di sini ada motor planning namanya. Nah, kalau misalnya kebetulan ada anak-anak yang motor planningnya masih di area merah seperti ini misalnya, berarti masih lemah kemampuannya gitu ya. Semakin kita beri kebebasan sama anaknya, semakin justru dia panik karena dia nggak tahu harus ngapain. Malah Nah, dia malah masuk ke threat response. malah jadinya masuk ke respon karena berasanya kayak nggak tahu ngapa-ngapain gitu kan. Nah, malah dia sebenarnya yang dia dibutuh micromanage yang ini gitu ya. Bisa jadi justru diberikan lebih banyak micromanage yang nggak full, tapi lebih banyakin dikit micromanage-nya gitu kan. Nah, untuk orang tua yang merasa sudah kayaknya kalau dikasih saran yang tadi belum efektif, nah sebaiknya mungkin assess dulu kemampuan otaknya, Ibu dan Bapak. Banyak sekali informasi yang orang tua bisa dapatkan dari asesmen seperti ini. Kita akan buatkan penjelasannya yang sangat detail dan mudah sekali dipahami untuk orang tua. Boleh juga bahkan dibagikan kepada guru lesnya, guru sekolahnya untuk bisa memahami anaknya dengan lebih baik. Tidak hanya itu, kita juga sertakan rekomendasi yang orang tua mungkin bisa terapkan di rumah, termasuk mungkin strategi SCARF tadi yang bisa diterapkan. Nah, nanti dari sini kita akan lakukan juga konsultasi dengan konsultannya kita untuk membahas karakter otak anaknya dan kira-kira seperti apa berkomunikasi lebih baik lagi dengan si anaknya. Gitu ya. Nah, untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai karakter otak anaknya, kita punya asesmen ini. Gitu ya. Asesmennya dari mulai usia 4 tahun sampai 18 tahun. Gitu ya, orang tua bisa menemukan kemampuan otak anaknya. Untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh tentang asesmennya, kita punya satu sesi lagi namanya Brain Fit Information Session. Ini sesinya online dan free. Linknya ada di menu chat, silahkan dibuka. Ibu dan Bapak nanti daftar ke link itu, kemudian kita akan jadwalkan ketemu lagi dengan salah satu saya, Miss Nancy atau Miss Iren, kita bahas lebih jauh mengenai asesmen dan programnya Brain Fit, seperti apa bisa membantu orang tua untuk berkomunikasi lebih efektif dengan anaknya. Oke. Ya. Oke, ini saya stop dulu. Oke, thank you Mr. Irfan for that information. Oke, Miss and Mister, sebelum kita lanjutkan, ini udah ada beberapa pertanyaan di Q&A. Mungkin sebelum kita jawab dulu beberapa kali ya, Miss. Boleh banget. Nah, saya lihat ini ada beberapa yang bertanya, yang berkisar mengenai pemberian hukuman, ya. Jika selama ini orang tua sudah terbiasa menghukum atau ya sudah pernah menghukum gitu ya, bagaimana apa yang bisa dilakukan orang tua? Apa saran dari Miss Iren atau Mr. Irfan supaya bisa memperbaiki ya statusnya anak atau the sense of self-nya anak? Ada tips apa, Miss Iren dan Mr. Irfan? Miss Iren dulu atau saya dulu? Mr. Irfan dulu. Oke, saya. Sweet. Ini memberikan otonomi. Aja sih sebetulnya ya, tapi oke, saya coba saya share. Saya memberikan otonomi kepada Mr. Irfan. Itu tergantung dari usianya ya. Sepertinya tadi belum disertakan usianya ya, Miss. Tapi menurut saya kalau anaknya sudah di usia di mana kita bisa berkomunikasi, at least sudah bisa diajak ngomong, istilahnya gitu ya, udah cukup paham untuk diajak ngomong. I think saran saya adalah have an honest conversation. Termasuk salah satu di dalamnya adalah orang tua minta maaf sama anaknya. I think a lot of times kita sebagai orang tua, kembali tadi ya, kita orang tua berasanya kayak nggak terima kalau salah gitu. So I think saying sorry sama anaknya bahwa selama ini mama atau papa kalau kamu bikin salah, responnya kita selalu menghukum. We're sorry about that. Kita akan coba ubah approach-nya saat ini. Mulai dari situ dulu dan dengarkan perspektif anaknya. Setelah itu baru kita set lagi ekspektasinya, kita mau ke arah mana. Nah, barulah terapkan si SCARF-nya tadi. Tadi kita udah bahas yang S-nya, si sama A-nya gitu ya. So statusnya ya dengan kita minta maaf pun juga udah membantu tentunya. Kita jelaskan kepada anak bahwa kita akan coba approach yang baru saat ini untuk bantu kamu. Kemudian yang bagian certainty-nya, kembali lagi tadi kita set goal-nya apa. Nggak apa-apa, orang tua bisa jelaskan kok kepada anak bahwa kita tuh punya ekspektasi sama dia. Harapan kita itu apa? Mungkin yang selama ini membuat orang tua menghukum anaknya, contohnya karena tugasnya nggak pernah selesai misalnya. Ya dijelasin aja. Mama papa coba nggak marah lagi, tapi tetap kita punya target, kita punya goal yang jelas. Yaitu mulai sekarang kita mau bantu kamu untuk supaya tugas-tugas sekolahnya nggak pernah ada yang bolong lagi. Semuanya udah selesai. Baru masuk yang otonominya. Gitu kan? Kamu butuh bantuan nggak untuk mencapai goal tersebut? Misalnya gitu ya. Kemudian ya dia dievaluasi aja terus dengan hasil percakapan tersebut. Gitu, mungkin memang anaknya butuh bantuan, ya kita bantu. Tapi I think starting point-nya adalah have an honest conversation dan kembali ke status yang jelas gitu, termasuk kita orang tua yang minta maaf, it's fine. Itu mau ditambah oleh Miss Ira, silakan.
setelah mendengarkan sesi ini ataupun biasa juga saya melakukan parenting coaching one on one gitu ya dengan parents bilang, Miss, kemarin udah terlanjur gimana dok gitu ya. Ya udah terlanjur, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, right? But you know what, the good news is the brain can change, ya kan, neuroplasticity, otak itu bisa berubah. Jadi yang kemarin itu polanya sudah seperti itu, dia memang sudah terbentuk pola, ya anak-anak begitu ngelihat jadinya nggak usah saya berteriak, mata saya udah melalak buka aja, dia sudah langsung masuk ke threat response misalnya, karena sudah terpola gitu ya. Tinggal dirubah aja, build new network, bangun pola-pola baru mulai dari sekarang. Yang kemarin gimana dong, anaknya udah terlanjur trauma. Well, jangan khawatir, anak-anak memang they got traumatic ya, tapi juga di setiap anak itu mereka punya resiliensi. Mereka punya kekuatan, resilience untuk sembuh, menyembuhkan diri, healing themselves. The brain that heals itself, itu ada sebuah buku, silakan dibaca by Norman Deutsch. Bahwa otak kita ini juga punya kekuatan superpower untuk healing itself. Jika pola yang diberikan setelah itu berubah. Nah, yang kemarin-kemarin, dia akan heal itself dan akhirnya mengikuti pola baru. So we just do, karena parents kan nggak ada yang sempurna juga, kita juga semuanya belajar kan gitu. Jadi ya kita trial and error, itu nggak akan doing some damaging selama the love ya, kasih sayang kita, anak-anak juga tahu gitu. Jadi sama-sama belajarnya. So just change, apply aja pola-pola baru itu. Ya, betul banget. Otaknya akan belajar lagi dari situ ya, Miss. Otaknya akan belajar lagi dan meresponi hal-hal yang baru gitu justru. Ya. Betul banget, Miss Ren dan Mr. Irfan. The brain's ability to change ya. Yes. Jadi lakukan yang tadi tips yang Mr. Irfan berikan, lalu ya stop menghukum dan lakukan apply konsekuensi instead gitu ya. Itu kayaknya topik yang a whole other session. Iya. Nanti mungkin kita bikin judul khusus buat ini ya, belajar. Iya, apa bedanya gitu ya. Tetap apply konsekuensi, tetap apply aturan, batasan tanpa perlu menghukum. Dan tetap apply SCARF. Nah, gimana tuh ya? Ya, dan mungkin saya mau tambahkan ingat satu, biasanya membuat parents menyerah atau kayaknya nggak berhasil, Miss, adalah lupa bahwa itu yang kita sudah aplikasikan sebelumnya tanpa kita sadari efeknya, itu kan juga perlu waktu ya. Wiringnya sudah terbentuk dan untuk merubah begitu kita memutuskan untuk ubah caranya kita perlu waktu juga. Gitu ya, perlu waktu. Jadi it takes time, be consistent. Kalau coba sekali berhasil, Miss, berikutnya besok dia begitu lagi, Miss. Iya, karena kan itu udah hasil berkali-kali sebelumnya ya. So give yourself time, keep on doing it, gitu. Iya, betul. Oke, I think because of the time kayak kita perlu continue ya, Mr. Oke, lanjut dulu, Miss. Iya. Takutnya nggak cover semua ya. Kalau izin kita pasti selesainya terlambat sedikit, tapi kita segera buru-buru ya, buru-buru. Oke. Iya. Next, SCARF, SCAR, relatedness. Ini adalah kebutuhan setiap anak untuk merasa aman dan merasa bahwa mereka ini diterima dengan baik ketika mereka berada di dekat parents-nya atau gurunya atau ada di lingkungan tempat dia berada, dia merasa bahwa dia itu bisa diterima dengan baik, relatedness. Jadi lebih kepada relationship. Okay? Nah, kira-kira apa ya yang bisa menimbulkan threat response yang mengancam relatedness ini, kebutuhan anak untuk merasa bahwa mereka belong, mereka itu safe berada dekat seseorang. Ya. Ini satu yang paling sederhana adalah terutama di zaman digital sekarang ya, Miss, kita sebagai orang tua juga banyakannya handphone, entah itu usaha atau kerjaan gitu ya. I think sometimes ketika anak kita mau engage, entah dia sapa atau dia ada pertanyaan atau apapun itu, kita sering merespon tanpa melihat anaknya. Karena memang pertanyaan mereka itu is just silly question sih, memang cuma dijawab 1-2 patah kata juga cukup gitu ya. Tapi kadang-kadang kita menjawabnya itu sambil matanya tetap di handphone, tetap di laptop gitu. Iya, nanti ya. Gitu kan, misalnya, oh ya ambil aja di kulkas misalnya gitu kan. Jadi responnya kita tuh nggak ngelihat anaknya gitu. I think itu salah satu yang I think saya juga pasti pernah melakukan itu gitu, yang kita lakukan tanpa sadar.
Kelihatannya sih hal kecil, tapi kalau sering terjadi itu lama-kelamaan membuat anak-anak merasa distant dengan orang tuanya, dan itu yang akan membuat relatedness di otaknya bergeser ke arah threat. Ya. Gitu, ya. Ya. Kebalikannya kalau mau dijadikan tips ya paling simpelnya ketika mau ngerespon sama anak-anak apapun itu, just stop whatever we're doing dan lihat anaknya. Eye contact ya berarti. Eye contact-nya itu penting banget. Penting banget ya. Meskipun tadi jawaban kita cuma 1 atau 2 kata nggak apa-apa. Just stop, lihat anaknya, and then respond. Ya, it's such a simple tips. Ya. Kayak, begitu doang. But coba praktekin. Consistently ya. And start to feel ada yang berubah pasti. Betul banget. Ini ada banyak deh pengalaman, tapi ada salah satu orang tua yang saya ingat banget punya isunya juga anaknya at the time I think 7-8 tahun gitu. Dan berasa orang tuanya udah distant banget karena memang orang tuanya juga kebetulan lagi sibuk gitu kan, memang sibuk bekerja gitu. Tips yang tadi aja. Ya. Jadi ada orang tuanya ngobrol gitu kan, minta tips apalagi yang perlu saya lakukan untuk mengubah. Kita cuma minta waktu itu saya cuma minta dia untuk coba praktikkan itu aja. Pokoknya kalau mau sama anaknya lihat anaknya, itu aja. Ya. Makes a lot of difference. Sesimpel lihat anaknya. Ya. So relatedness ini sebenarnya adalah kebutuhan to feel connected emotionally. Ya, terkoneksi secara emosi. Kadang kita terkoneksi secara fisik ya. Dia berada di dekat saya. Oke, kita terkoneksi secara fisik, but not emotionally. Gitu. Ya, karena kan pikiran kita dan emosi kita lagi di tempat lain. So, relatedness means kebutuhan untuk terkoneksi secara emosi itu tadi. Yeah. Whenever itu tidak ada, anak itu enggak marah sih sebenarnya gitu. But tiba-tiba aja rasanya dia nggak merasa safe berada dengan satu orang dewasa ini gitu ya, because kayaknya orang ini pikirannya lagi somewhere else dan tidak ke saya gitu. I'm not the center of attention. Dan akhirnya lama-kelamaan anaknya jadi mereka juga jadinya disconnect gitu ya. Mis kita mau ajak mereka, kita mau pada kalanya kita lagi ada waktu gitu, kita mau spend waktu sama mereka pun mereka mungkin yang akan justru menarik diri jadinya. Karena kita nggak lakukan itu dengan konsisten gitu kan. Ya. Seperti itu. Oke, tambahan nih, next. Relatedness ya, feeling emotionally connected. Tidak bermain dengan anak. Gitu, lupa bermain dengan anak. Jadi ada research-nya ya, Miss Iren dan Mr. Irfan, the power of play. Dan pada saat kita bilang play, beda sama spend time together, itu berbeda. Spend time together bisa watch movie together, tapi what happens in the brain is different. Apa yang terjadi di dalam otak itu berbeda ya. Dengan pada saat kita bermain di mana ya be present and then hadap-hadapan, kayak main ular tangga mungkin, main monopoli mungkin, main gitu ya, main tebak-tebakan gitu. Ya. Dan ini bermain ini bisa diterapkan untuk anak usia berapapun juga, tentunya disesuaikan ya dengan usia anaknya. Seperti itu. So, play. Ya, betul. Betul banget, Miss. Jadwalkan seminggu sekali, sebulan sekali, start very small, tapi main gitu. 10 menit aja, nggak perlu sampai 1 jam. 10 menit, 15 menit, tapi beneran main, be present. Ya. Konsepnya basically having fun gitu ya, Mas. Nggak ada tuntutan, bukan lagi menasehati atau ngerjain tugas, pokoknya main aja. Iya. Gitu, no correction juga. Correction ya, betul. Pokoknya main ceritanya. Ya. Saya pernah nih nulis satu artikel di my Instagram. Actually memberitahu menulis bahwa gini, banyak parents yang merasa saya main kok, saya temenin dia main. Anaknya main, parentsnya nemenin. Passively berada di situ. Right? Itu juga itu lumayan sih nemenin gitu ya. Tapi lebih powerful lagi kalau you play with. Jadi ikut bermain. Ya, dia jadi dokter, kita jadi pasiennya gitu misalnya. Kalau anaknya masih kecil, right? Kalau anaknya teenager ya main olahraga tuh bersama, tenis, pingpong. Jadi kan ada active play bersama. Bukan jadi penjaganya dia bermain, no. Iya, benar. Oke, then kita dapat relatedness ini. Iya. Oke, now the last one. F. Last one, Miss F.
Oke. Ada kebutuhan for the brain ya to feel sense of fair treatment. Ya, dan buat anak-anak ini penting banget. So, apa yang biasanya tanpa sadar dilakukan oleh orang tua sehingga membuat anak-anak merasa nggak aman atau nggak fair, sehingga they get into the threat response. Ya. Bisa sih mungkin duluan atau saya lagi duluan. Saya memberikan tanggung jawab atau tugas kepada anak yang tidak sesuai usianya. Karena kita salah ekspektasi. Itu bisa membuat anak merasa seperti it's not fair gitu. Another thing yang ini biasa terjadi pada saudara siblings yang lebih besar, yaitu kamu kan kakak. Mengalah lah. Nah, itu not fair. Ya. Gitu kan. Biasanya terjadi untuk anak yang pertama tuh. Yes, itu sih dari saya. So, dari Mr. Irfan. Mungkin masih mirip ya dengan tadi Miss Messi bilang ya. Salah satu yang kita sering lakukan sebagai orang tua tanpa kita sadari adalah overestimating kemampuan anak-anak kita. Jadi kayak tugas misalnya gitu kan, kita ngelihat bahwa tugas-tugas anak-anak kita itu udah sekolah sampai jam 2, kemudian les-lesan sampai jam 6 gitu kan, jam 6 ngerjain tugas gitu. Kita merasa bahwa itu tuh bisa kan ada waktunya. Kalau dia nggak les-lesan dia jadinya main aja gitu kan. Jadinya harusnya dia bisa. Gitu. Kita mungkin melihat bahwa ini kan PR-nya cuma baca sekian aja, kenapa nggak bisa dikerjain gitu kan? Atau ini kan cuma mandi, handuknya harusnya disimpan aja. Kita sering merasa bahwa itu cuman. Buat kita itu cuman gitu kan, tapi buat anaknya it's not fair. Betul. Karena kita merasa bahwa anak itu harusnya bisa ke level seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya mereka, apa kelemahannya mereka, kenapa mereka nggak bisa ngelakuin itu. Gitu. Itu yang akan menambah lagi tadi yang kata misalnya si anaknya merasa nggak fair, meskipun kembali lagi mungkin mereka nggak bilang, mungkin mereka nggak protes secara verbal, mami ini nggak fair, mungkin mereka nggak akan bilang kayak gitu, tapi begitu otaknya merasa ini nggak adil, ini nggak fair, dan orang tua akan merasa kesulitan sekali komunikasi dengan membuat dia kooperatif atau apa. Kooperatif, betul. Dan kebalikannya ya apa yang kita bisa lakukan ya coba untuk lebih fair aja. Apapun tanggung jawab yang kita memberikan kepada anak, meskipun kembali lagi menurut kita itu udah hal yang positif banget buat mereka, buat masa depannya mereka dan sebagainya. Coba libatkan anaknya, tanya ke mereka, ini masih bisa dilakuin nggak? Menurut kamu cukup nggak waktunya untuk melakukan ini? Kalau kita tambah lagi les ini, kira-kira masih ada nggak tenaganya? Kalau kita tambah lagi dengan aktivitas ini, kira-kira menurut kamu gimana? Ajak mereka untuk terlibat dalam buat keputusan, dan kalau mereka bilang ini kebanyakan, ya udah berarti kebanyakan. Atau salah satu hal lain yang orang tua bisa lakukan dan biasa kita rekomendasikan kepada orang tua untuk memastikan bahwa ini kapabilitas anaknya masih bisa kok gitu ya, dan biasanya orang tua takutnya adalah harusnya dia bisa, Miss. Mungkin kan dia karena males aja gitu kan. Jadi bilang, udah kebanyakan, maunya main game aja, maunya santai aja. Bisa juga memanfaatkan cognitive assessment gitu untuk benar-benar sebetulnya kemampuan otaknya atau capability-nya itu sampai di mana sih gitu. Dengan begitu biasanya selama ini parents sangat-sangat terbantu sih setelah melihat profil anaknya. Oh, ternyata memang karena dia nggak bisa ya, Miss, berat dia melakukannya gitu. So that helps untuk informasi lebih lanjut mengenai cognitive assessment. Ibu bapak bisa hadir ke info session. So that's another tips. Iya, betul. Misalnya mau menambahkan mungkin? Sebenarnya saya mau menambahkan mengenai fairness juga is about sama seperti yang tadi itu mengenai certainty, itu adalah parents keeping promise. Ya, jadi sekali lagi kalau nggak keep promise, kayak kita sudah janji sesuatu, terus kita nggak lakukan, ataupun kebetulan kita nggak bisa tapi kita nggak ngomong, selain itu memang melanggar prinsip certainty, itu juga melanggar prinsip fairness. Gitu ya, so keep our promise. Kalaupun terpaksa harus di reschedule atau berubah, communicate. Betul. Ya, nggak bisa tiba-tiba mendadak langsung gitu. Kok nggak jadi gitu ya, dan dia akan merasa bahwa hey, it's not safe gitu. Next time you promise kayaknya belum tentu kali ya, aku nggak bakal mau percaya gitu. Okay, so that is 5 principles. Sebenarnya kalau waktunya cukup aja kita bisa membahas tuntas ini. Iya, betul. Ini ya favorit kita ya, scarf, because benar. Karena kembali lagi
Betul, betul. Karena kembali lagi tadi kata Miss Dian dan Miss Nancy ya, kita udah terapin sendiri soalnya ke para murid-muridnya kita sendiri gitu ya. Ada anak-anak yang ketika coba program benefit mungkin mereka juga punya kesulitan untuk kooperatif misalnya gitu kan. Selain kita tingkatkan kemampuan otaknya, pada saat proses meningkatkannya itu, prinsip SCARF ini sangat berguna banget untuk motivasi mereka, untuk ajak mereka supaya lebih rajin latihan, lebih semangat latihannya gitu ya. So it's very useful banget, very powerful banget. Antara lain kayak relatedness ya, kita ajarkan kita minta kepada all trainers bahwa sebelum kita stretch anak-anak, sebelum kita tuntut mereka untuk latih ini, latih itu, first of all, what you need to build adalah relationship. Right? They have to feel emotionally connected sama trainernya. Dan how you build relatedness dulu gitu. Dan setelah itu kita bisa expect macam-macam, right? Dengan fairness tentunya dan lain-lain. Tetapi first of all is relatedness. Ya, ya, Gitu. ya. Oke, kita jawab pertanyaan dikit ya, Miss. Banyak banget soalnya pertanyaannya. Kayak flash answering dulu beberapa, Miss. Yang kira-kira jawabannya lebih singkat gitu ya. Mr. Irfan, kita perlu praktekkan SCARF. Kurang lebih nih, parents, kita selesainya mungkin sekitar 8.45, 8.50. Sure, ya. I think that makes sense. 5 menit. Oke, 5 menit. That's giving certainty. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Gracia nih. Katanya main apa sama anaknya kalau anaknya udah gede ya gitu. Ya benar juga sih. Kadang-kadang kalau udah gede gimana ya. Tadi perlu digarisbawahi bahwa tadi main itu hanya contoh ya. Sebenarnya poinnya adalah kita spend waktu melakukan sesuatu yang anaknya bisa enjoy. Baiknya kita juga bisa enjoy sih, tapi kadang-kadang kita yang harus agak sedikit memaksakan diri gitu kan. Tapi biar anaknya yang bisa enjoy. Kalau anaknya udah lebih gede, teenager, kalau dia suka main game, nggak apa, kita coba belajar main gamenya mereka misalnya. Gitu. Kalau anaknya udah lebih gede lagi, udah nggak suka main game, ya tanya aja dia sukanya apa dan coba kita yang mendekatkan diri. Iya. Kalau anak saya kan umurnya 19 sama 23 tahun ya. Paling saya main pingpong. Ya, satu-satunya. Kalau enggak saya coba-coba main gamenya dia tapi ketinggalan dan kalah melulu, lama-lama saya yang nggak semangat. Akhirnya kita yang nggak semangat ya, Miss. Ya, cari sesuatu yang ya anaknya suka ya. Saya ada ide sih, saya kepikiran board game. Banyak tuh board game yang ini ya buat orang dewasa. Ya, iya. Ya, sure, betul. Ya. Gitu ya. Oke. Tapi kemudian tadi ada beberapa orang tua juga yang bertanya yang merasa kayaknya kesulitan nih kalau tadi kita ngomongin soal main, pendekatan sama anaknya, tapi kayak anaknya udah terlalu menolak dan orang tua berasa udah cukup jauh gap-nya gitu ya untuk orang tua bisa ajak anaknya main. I think one thing yang kita bisa sarankan juga adalah jangan ragu-ragu untuk kontak profesional Ibu dan Bapak. Jadi kalau Ibu dan Bapak sudah merasa kayaknya hubungan komunikasinya sudah terlalu berat, bahkan dengan tips yang tadi kita bagikan, kayaknya masih kurang yakin bisa diimplementasikan, cari bantuan profesional. Ibu dan Bapak. Jangan pernah ragu untuk cari bantuan profesional. Itu nggak akan membuat kita semakin berkurang sebagai orang tua gitu ya, enggak. Itu justru akan membuat kita semakin menjadi parents yang lebih baik gitu, karena kita kadang-kadang memang butuh bantuan dan nggak ada yang perlu dihindari dari hal itu. So find help kalau orang tua merasa belum ketemu jalannya gitu, find help. Mungkin bisa kontak benefit kalau kita bisa bantu, we will help gitu ya, tapi it's okay. Mungkin kita akan refer juga gitu ya. Mungkin kita akan refer ya, it's okay, but start somewhere, cari bantuan kalau perlu, it's okay. Ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi ya, Miss, yang kita bisa jawab ya? Kayaknya hampir semua udah tercover sepertinya ya. Kita coba lihat lagi ya. Sambil baca pertanyaan, mungkin saya bisa share event berikutnya ya, Miss Nancy ya? Ya, Mr. Irfan. Iya, saya akan share dulu ya, Ibu dan Bapak, sambil Miss Nancy cari-cari pertanyaannya ya. Event kita berikutnya itu di hari Selasa 2 minggu ke depannya, tanggal 19 Juli, jam yang sama. Di situ kita akan bahas topik melatih otak anak untuk berpikir kritis ya. Jadi ini proses berpikirnya. Oh, kayaknya salah loh ini. Mesti berpikir kreatif. Oh, berpikir kreatif. Oke, saya ganti. Kita sudah pernah 2 minggu yang lalu kita bahas berpikir kritis. Oh, iya, betul. Ini kreatif berarti harusnya ya. Berpikir kreatif. Karena beda berpikir ya, kreatif. kritis sama kreatif ya. Iya, betul banget ya. So, nanti kita akan bahas tipsnya juga untuk orang tua bagaimana caranya mengembangkan otak anak atau melatih otak anaknya supaya berpikirnya lebih kreatif gitu ya. Untuk ini linknya belum tersedia, nanti orang tua boleh follow Instagramnya Brainfit @brainfitindonesia. Kalau sudah ada linknya di situ akan muncul, atau kalau orang tua sudah pernah bergabung, kita sudah punya nomor WhatsApp-nya, nanti kita akan kirimkan juga informasi ketika pendaftarannya sudah dibuka. Gitu ya. Oke, ketemu kami Miss Nancy? Do we have more question?
Yes, I have two. Ya, Yes. di waktu yang kita punya. Very quickly, Ibu Kezia menanyakan untuk bagaimana menyikapi anak yang sensitif dengan suara laut gurunya di kelas ya. Itu tadi sempat disampaikan oleh Mr. Irfan, itu mungkin sistem di dalam otaknya, betul, ya betul. sistem di dalam otaknya yang menangkap pitch discrimination mungkin terlalu sensitif gitu. Jadi very quickly untuk cari tahu mengenai bagaimana menstimulasi atau memperbaiki atau mengasah bagian pitch discrimination itu, Bu Kezia bisa hadir Betul. info session karena lebih detailnya ada di sesi tersebut. Ya. Ya, betul. So it could be pitch discrimination, bisa juga sensory issue, auditory. Bisa juga sensory issue, ya betul. Betul. Jadi coba kita cek dulu untuk tahu lebih jelasnya. Ya, betul. Ya. Dan saya mau pilih satu lagi nih, kayak saya bisa relate, saya bisa merasakan banyak parents yang relate dengan hal ini, Bu Inneke Lady. Saya sering melakukan negosiasi dengan anak. Ini question terakhir ya Ibu Bapak. Saya sering melakukan negosiasi dengan anak, tapi kadang jadi ancaman. Apakah ada cara lain untuk memberitahu anak agar saya tidak terkesan mengancam? Karena pernah baca berbagai narasumber, kalau ancaman ini nantinya bisa memberikan impact yang kurang baik. Iya, kalau karena ancaman tadi melanggar tadi skalp ya, beberapa skalp yang tadi gitu. Ada tips nggak, Miss Ren dan Mr. Irfan, supaya ya tidak mengancam? Bahkan mungkin apakah negosiasi dari awal itu is a good thing? I think kata-katanya sendiri mungkin ya, the fact that Bu Inneke menggunakan kata negosiasi, mungkin dalam pikirannya Bu Inneke juga waktu ngomong sama anaknya memang kayak mau negosiasi gitu ya. Mungkin itu dihindarin dulu mungkin Bu Inneke. I think perspektifnya kita lebih tepatnya lagi adalah ya membuat kesepakatan, bukan negosiasi gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau membuat kesepakatan itu kita yang punya arahnya. So start dari orang tuanya dulu yang mulai. Contohnya misalnya kita mau ngomongin soal mau tambah les pelajaran misalnya. Atau misalnya dia punya PR-nya harus nggak pernah beres misalnya gitu kan. Dan kalau negosiasi jadinya adalah kamu nggak ngerjain PR. Mau dikerjain nggak sih PR-nya? Nah itu namanya negosiasi. Iya. Gitu kan. Nah bedanya. Atau negosiasi gini, udah aku kerjain 2 halaman aja. Jangan dong 3 halaman, enggak 2 halaman, itu negosiasi. Itu negosiasi masuknya gitu kan ya. Nah, kalau kita membuat kesepakatan orang tuanya yang punya goal, Ibu Inneke maunya apa? Misalnya maunya ya anaknya beresin PR-nya sebelum jam 9 misalnya gitu kan. Kita yang set. Gini deh, kamu tuh punya PR besok itu harus dikumpulin. Jadi kayaknya semua PR-nya itu harus selesai sebelum jam 9 malam. Ya. Itu tadi certainty-nya. Ya, kita set ekspektasinya sebagai certainty tadi. Nah, kemudian baru masuk autonomi dan statusnya. Kira-kira realistis nggak buat kamu? Tadi fairness-nya juga gitu kan. Kira-kira realistis nggak buat kamu untuk beresin semua PR-nya sebelum jam 9? Misalnya dia jawabnya enggak. Kira-kira butuh bantuan apa? Salah satunya bisa kita tetap arahkan. Tetap arahkan tetap selesai gitu kan. Betul. Kenapa nggak bisa selesai? Apa yang kira-kira butuh bantuan? Gitu. Mungkin dari situ orang tuanya akan bilang, aku maunya ditemenin misalnya, mau ditemenin papi misalnya gitu kan, karena for some reason sama papinya gitu. Atau kebalikannya gitu, mau cari guru les-lesan atau mau ngerjain sama temennya. Apapun itu caranya, di situ kita baru bahas solusinya. Jadi kembali lagi bukan negosiasi karena hasilnya kita udah set. Ya. Gitu. Ada kemungkinan hasilnya diturunin kalau memang ternyata anaknya merasa tidak fair, bisa aja hasilnya kita turunin, tapi bukan negosiasi. Ya. Gitu. Semua dibahas lewat percakapan tadi. Pastikan ada otonominya, kasih kebebasan menurut kamu gimana. Kira-kira gimana cara kamu ngerjainnya, apa bantuan yang kamu butuhkan, dan sebagainya. Itu tadi prinsip SCARF yang kita terapkan di dalam proses set. Dan sepanjang proses kita terapkan relatedness, yaitu emotionally connected. Jadi kita support terus dalam hal emosi. Kita nggak menjadi marah, kita nggak bentak gitu ya. Tetapi kita lakukan semuanya dalam proses yang SCARF. Relatedness statusnya, tapi certainty-nya dapat. Artinya otoritas kita sebagai parents sudah kita tetapkan. Prosesnya, we give them otonomi, kita perhatikan statusnya dia, gitu kan? Iya, betul. Oke, kalau begitu kayaknya udah ya. Semoga itu membantu. Memang kenyataannya gini, mungkin yang kita bahas hari ini tuh prinsip, contoh, tapi untuk menerapkannya, trust me, tidak mudah. Memang perlu banget untuk belajar, belajar lagi, coba lagi, tapi prinsipnya dulu dipahami gitu ya. Nanti setelah itu our brain akan menemukan jalannya sendiri gitu. Betul banget. And of course nanti selama penerapannya sendiri yang tadi kita udah bagikan tipsnya, mungkin orang tua akan ada kalanya lupa atau kebingungan gitu ya.
semua sesi Benefit Talk, termasuk sesi ini kita akan upload di sosial medianya kita di YouTube, actually sesi ini gitu ya. Jadi at some point orang tua mau coba terapin, tapi kayaknya kelupaan pada bagian tertentu gitu ya. Langsung aja cek lagi YouTube channelnya BrainFit Indonesia namanya, akan ada video ini dalam beberapa hari ke depan akan kita upload. Jadi orang tua bisa nonton lagi bagian-bagian yang mungkin kelewatan, masih bingung, dan coba lagi, dan coba lagi. Kemampuan kita sebagai orang tua untuk menerapkan SCARF sendiri pun bukan sesuatu yang bisa dihafalin. Ibu dan Bapak, ini adalah skill-nya tersendiri, ada art-nya tersendiri, ada seninya sendiri gitu ya. Pasti akan gagal, pasti akan ada yang kelupaan, it's okay. Balik lagi, nonton lagi bagian-bagian yang kelupaan. Until you can get it. Mungkin tipsnya adalah mulai pilih satu, dari tadi banyak banget ya tipsnya. Identify, ini kita sering lakukan ini, Ma, Pa, gitu kan. Yang belum. Apa di mana yang kita selalu salah, yaitu di bagian aman. Itu saya. Terus ya, langkah pertama adalah kalau walaupun belum tahu sampai gimana melakukan rewardnya, at least stop doing that gitu. Ya, berhenti aja dulu. Betul ya. Benar banget tadi, Miss. Choose one, pilih satu dulu. Ya, kalau udah siap langkah berikutnya, videonya bakal selalu ada kok. Ibu dan Bapak, baru masuk lagi ke yang bagian berikutnya. Gitu. Ya. Oke, I think sudah hampir jam. Udah melanggar janji, kita jadi 10 menit. Oke, yuk kita pamitan. Selamat malam, selamat malam. Thank you Ibu dan Bapak. Jangan lupa kita punya information session ya, yang mau hadir dan belajar lebih jauh mengenai kemampuan otak anaknya. Iya. Oke, thank you. Sehat selalu. Selamat malam. Malam.